Dava baru saja selesai shift malam ketika hujan turun deras di Pekanbaru. Lampu jalan berkelap-kelip dan suara tetesan air yang menghantam genting restoran seperti drum yang tak pernah lelah. Rumah makan Minang itu tetap menyala sampai larut. Meja-meja penuh, piring berserak, dan pembicaraan pelan dari para tamu yang pulang dengan perut kenyang dan kantong kertas berisi bumbu. Di sini, di antara tumpukan panci dan wajan, kekayaan restoran itu bertumbuh seperti pohon yang akarnya didorong oleh tangan-tangan tak terlihat. Dava sudah bekerja di dapur itu hampir 1 tahun. Ia ingat hari pertama ia diterima. Bos yang ramah, gaji yang lebih besar dibanding tempat lain, dan banyaknya pejabat yang datang membuatnya percaya ini tempat yang menjanjikan. Ia juga ingat senyum Nina, salah satu koki paling berpengalaman yang sering membisikkan rahasia bumbu Minang kepada Dava seolah ia sedang menyambung tradisi. Tapi malam itu semua rasa aman itu pecah seperti piring jatuh. Pekerjaan terakhirnya adalah membersihkan sudut-sudut dapur setelah jam makan malam. Para koki sudah pulang kecuali beberapa orang yang masih menunggu pesanan terakhir. Di dekat kompor tua, di bawah rak tempat wajan besar disimpan, ada sebuah lubang sempit yang biasanya dipenuhi minyak bekas. Saat Dava menyapu, sesuatu mengkilap menangkap matanya. Selembar kertas yang terselip rapat, sebagian terlipat, seolah sengaja disembunyikan. Dengan rasa penasaran yang tiba-tiba menghimpit, Dava meraih kertas itu. Kertasnya tebal, berbau apek, dan di permukaannya ada tulisan tangan yang nyaris tak terbaca. Tinta yang kering membuat huruf Hurafnia terlihat seperti goresan, tapi ada sesuatu yang lain. Tulisan itu tidak berwarna tinta biasa, warna itu gelap dan pekat. Dan ketika Dava mendekat, dadanya terasa sesak, seperti ada hawa dingin yang masuk lewat tulang rusuk. Ia membawa kertas itu ke meja kecil di sudut dapur, menyalakan lampu yang redup, dan membuka lipotan-lipotan itu. Perlahan, di sana tertulis ritual, sebuah urutan kata yang aneh, nama-nama, waktu, dan simbol-simbol lama. Ada pula catatan tentang menu spesial yang harus disiapkan pada malam-malam tertentu, serta tempat sebuah nama sungai yang tak asing bagi warga sekitar. Beberapa baris tampak ditulis dengan tergesa-gesa, beberapa lagi seperti dihentakkan. Dava merasakan tangan yang memegang kertas itu gemetar. Tiba-tiba, dari lorong dapur muncul Nina. Wajahnya pucat, matanya melebar melihat kertas yang ada di tangan Dava. Mana dapat itu? Suaranya pelan, seolah takut memecah udara. Dava ingin membuangnya, tetapi rasa ingin tahu mengikatnya. Ketemu di bawah kompor. Jawabnya, "Ini apa?" Nina menggeleng. Ia mendekat, mengambil kertas itu dengan cepat, dan memejamkan mata sejenak. Ada garis kecil di bibirnya, bisu seperti rahasia yang sudah lama dipelihara. "Jangan bilang ke siapa-siapa," katanya. Akhirnya, "Kamu belum tahu seperti apa kalau sudah tahu." "Apa maksudmu?" Dava menelan ludah, jantungnya berdegup tak karuan. Nina menghela napas panjang. "Restoran ini Ada sejenis perjanjian lama yang membuat beberapa orang mendapatkan selera dan keberuntungan. Tapi harga yang dibayar bukan sesuatu yang layak disebut di depan umum." Kata-katanya lembut, tapi tiap suku kata menancap seperti paku. Dava merasa kedinginan. Ia ingat cerita-cerita samar yang pernah ia dengar dari tukang ojek, bahwa restoran itu selalu penuh pejabat sampai larut malam, bahwa harga makanannya mahal, bahwa beberapa orang yang membantu di dapur tiba-tiba menghilang. Dulu ia menganggapnya kabar burung. Sekarang, kertas di tangan Nina membentuk kepingan-kepingan teka-teki yang menakutkan. Malam itu, Dava tidak bisa tidur. Di kamar kosnya, suara hujan menutup semua, kecuali gema kata-kata dari kertas itu yang terus berputar.
di kepalanya. Ia teringat bau amis samar yang kadang muncul di dapur sejak akhir-akhir ini. Bau yang tidak bisa dijelaskan oleh rempah apapun. Ia teringat juga kata sungai yang tertulis dengan tegas, seolah menunjuk pada sesuatu yang selalu tersedia di sana, di bawah permukaan air yang tenang. Keesokan harinya, Dava mencoba mencari petunjuk lain. Ia berjalan ke tepi sungai yang disebut di kertas pada sore hari. Saat mentari mulai redup, sungai itu tampak tenang. Airnya berkilau dengan cahaya jingga. Anak-anak bermain. Nelayan menambatkan perahu kecil, dan bau lumpur bercampur dengan angin malam. Dava menunduk, melihat jejak kecil di tanah berlumpur, tanda bahwa ada sesuatu yang sering diambil dari sana. Jejak itu tak seperti jejak binatang. Ada bekas-bekas tas yang ditarik, bekas kain yang terisi air, dan ada sedikit noda yang membuat perutnya mual ketika ia mendekat. Ia memilih untuk tidak mencari tahu lebih jauh pada hari itu. Ketakutan bukan hanya karena apa yang mungkin ia temukan, tapi karena rasa bersalah yang tiba-tiba membayangi. Jika benar restoran menggunakan sesuatu dari sungai itu untuk menu spesialnya, siapa yang menjadi korban? Siapa yang menjaga rahasia ini? Dan bagaimana mungkin banyak pejabat ikut menikmati hidangan itu tanpa curiga? Di dapur, suasana tetap normal di permukaan. Tawa kecil dari meja makan, bunyi panci, dan aroma rendang yang menggoda. Namun di balik itu, ada ritme lain. Pintu yang terkunci setelah petugas tertentu masuk, daftar tamu yang diseleksi, dan pembicaraan yang berubah menjadi bahasa isyarat ketika Dava datang mendekat. Nina mulai menghindarinya. Kadang ia melihat Rina, seorang pelayan muda yang selalu ramah, menghapus piring dengan tangan yang gemetar. Mata Rina sering menatap ke samping, seolah menahan sesuatu yang ingin ia ungkap tapi tak berani. Semakin Dava mencoba memahami, semakin ia merasa terjebak. Ia ingin membawa bukti itu ke polisi, tapi sebuah ingatan menghalangi. Rumah makan itu memiliki banyak pengunjung, berkuasa pejabat, orang kaya, orang yang memiliki jaringan. Siapa yang mau mengambil risiko menentang mereka? Ia juga ingat ancaman samar dari seorang pegawai lama yang pernah ia dengar lewat bisik-bisik. Di sini, orang yang membuka mulut tak pernah pulang sama. Melamit. Ketika line-up para koki selesai, Dava memutuskan melakukan satu hal nekat. Ia menunggu saat dapur sepi, lalu masuk ke ruang penyimpanan. Lampu kecil menggantung di langit-langit, menciptakan bayangan panjang. Di balik rak bumbu, ia menemukan sebuah peti kayu kecil yang tampak baru dipindahkan. Peti itu terkunci rapat, tapi dengan sedikit usaha Dava berhasil membukanya. Di dalamnya ada beberapa foto tua, sebagian besar foto orang-orang yang tampak biasa pelanggan. Koki lama dan sebuah amplop tebal berisi uang yang rapi. Di antara kertas-kertas itu, sebuah kain hitam tipis menarik perhatiannya. Ketika ia membuka kain itu, sebuah cangkang buku tua terbuka di hadapannya. Halaman-halamannya rapuh, dan di bagian paling depan ada tulisan yang sama seperti kertas yang ia temukan. Simbol-simbol, tanggal, dan sebuah nama yang membuat darahnya membeku. Di bawah nama itu, ada daftar menu spesial dengan tenggel-tenggel yang sudah lewat dan yang akan datang. Di samping daftar, ada catatan pendek. Jangan tanya dari mana. Syarat harus dipenuhi agar berkah tetap mengalir. Dava menutup buku itu dengan cepat dan menaruhnya kembali. Tangannya dingin dan berkeringat. Ia tahu ia telah menemukan lebih dari sekadar rahasia. Ia telah menyentuh sesuatu yang diciptakan untuk disembunyikan. Ketika ia kembali ke dapur, ia melihat bayangan seseorang berdiri di pintu. Orang itu tidak bergerak. Dava mengenal siluetnya. Kepala pelayan yang tampak selalu rapi, tapi matanya malam itu kosong, seperti cermin. Sudah larut, Dava, kata suara itu pelan. Kamu bekerja keras. Dava menelan. Ia ingin lari, meninggalkan buku dan semua kegelapan, tetapi kakinya kaku. Suara itu tersenyum tanpa senyum.
di luar, hujan mulai deras lagi. Di permukaan air sungai, lampu kota memantul menjadi garis-garis memanjang. Di dalam dada Daffa, sesuatu berpaling. Ia tahu hidupnya tak akan sama lagi. Di antara aroma rempah dan bunyi bising panci, kini ada bisik yang tak bisa ditutup. Ada harga untuk setiap menu spesial yang mereka sajikan, dan seseorang di dapur itu akan menjaga rahasia itu sampai akhir. Ketika pintu ditutup lembut di belakang pelayan itu, Daffa menyentuh kertas di sakunya. Kertas yang baru saja ia sembunyikan di dalam seragamnya. Di atasnya, tinta yang sudah kering seperti menunggu waktu untuk dibaca lagi. Di luar, sungai mengalir tenang, seolah menelan semua yang dilemparkan padanya. Di dalam, restoran itu tertawa, memakan malamnya sendiri. Daffa duduk di sudut, memikirkan pilihan yang tak ingin ia miliki. Membuka semua ini dan menghadapi laut amarah yang akan datang, atau menutup mata dan terus menjadi bagian dari ritual yang menjulang di balik bumbu. Di langit, petir menyambar, lalu gelap kembali, dan di antara gelap itu, sebuah suara kecil berbisik pada Daffa dari dalam benaknya. Jika kau memilih kebenaran, kau mungkin tidak akan pernah aman lagi. Pagi di Pekanbaru biasanya hangat, tapi bagi Daffa hari itu terasa seperti pagi yang kehilangan cahaya. Matahari memang muncul, namun entah kenapa dunia di sekelilingnya terlihat pucat, seolah sesuatu telah menghisap warna dari udara. Daffa berjalan menuju restoran dengan langkah berat, membawa rasa takut yang menempel di tubuhnya seperti bayangan. Sesampainya di dapur rumah makan, semua tampak biasa. Suara wajan panas, aroma gulai, dan teriakan pesanan dari para pelayan. Tapi bagi Daffa, semuanya seperti topeng yang menutupi sesuatu yang jauh lebih busuk. Ia tahu rahasia itu ada di balik pintu-pintu tertutup, ada di antara setiap potongan daging yang masuk ke panci. Setiap suara seperti menyembunyikan jeritan yang tak terdengar. Nina ada di sana pagi itu, tapi tidak menyapa seperti biasanya. Ia memasak tanpa bicara. Gerakannya cepat, namun kaku. Rambutnya diikat rapi, tetapi mata yang biasanya lembut kini terlihat redup dan gelisah. Daffa melihat tangannya beberapa kali gemetar ketika memegang sendok besar. Daffa mendekat pelan. Kamu gak apa-apa? Nina berhenti sejenak, menatap Daffa dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Campuran takut, sedih, dan pasrah. Aku gak mau kamu campur terlalu dalam, Daffa, katanya lirih. Apa yang kamu lihat semalam, itu baru permukaannya. Daffa ingin berbicara lebih jauh, tapi dari arah lorong muncul suara langkah berat. Kepala pelayan, pria dengan wajah datar bernama Harun, melintasi dapur dengan sorot mata yang membuat setiap orang otomatis menunduk. Ia melewati mereka tanpa suara, tetapi kehadirannya membuat udara menjadi tebal. Daffa merasakan tengkuknya merinding. Tak lama setelah itu, seorang kurir datang membawa kotak styrofoam besar. Kotak itu dingin, meneteskan air, seperti baru diangkat dari tempat beku. Harun menerima kotak itu langsung di tengah dapur. Semua orang berhenti bekerja. Kotak itu diletakkan di meja stainless, dan Harun membuka segelnya. Ketika tutup kotak terbuka, aroma logam yang pekat seketika menyebar. Daffa tahu bau itu. Bau darah, tapi ini bukan darah sapi atau kambing. Baunya lebih berat, lebih menusuk, seperti bau ruangan rumah sakit yang kosong, bercampur dengan lumpur sungai. Nina menutup hidungnya. Rina yang berada di sebelahnya hampir menjatuhkan piring dari tangannya. Daffa mengintip sedikit, dan apa yang ia lihat membuat dadanya mengeras. Di dalam kotak itu bukan daging biasa. Potongan-potongan itu terlalu besar, bentuknya aneh, dan warnanya tidak seperti daging ternak. Beberapa memiliki bekas luka panjang, seperti goresan benda tajam. Daffa melihat selembar kain tipis menempel di salah satu potongan, seperti sobekan pakaian. Harun menutup kotak itu pelan.
lalu berkata dengan suara rendah namun tegas, "Ini untuk menu spesial malam nanti. Pastikan ruang dingin tetap terkunci." Dava merasakan bumi seakan bergeser. Menu spesial. Kata itu kini memiliki arti yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Siang hari, setelah jam makan siang usai, Dava memutuskan mencari udara segar di belakang restoran. Area belakang itu menghadap ke jalan kecil yang sepi, tempat para pegawai sering merokok. Udara panas membuat keringatnya menetes, tapi ketakutan malah membuat tubuhnya merasa dingin. Ia duduk di tangga belakang, dan dari kejauhan, ia melihat Nina keluar pelan, membawa segelas teh. Nina duduk di sampingnya. Tanpa berkata apa-apa selama beberapa menit, akhirnya Nina bicara. "Dava, kamu tahu nama sungai yang ada di buku itu kan?" Suaranya lemah. "Ya, Sungai Siak," jawab Dava pelan. Nina mengangguk. "Dulu, sebelum restoran ini ramai, ada yang bilang pemiliknya pernah hampir bangkrut. Katanya, dia pergi ke tepian sungai itu setiap malam. Sampai suatu hari, dia balik dengan wajah berbeda. Dari sana, restoran ini mulai ramai. Tapi setiap 1 minggu, pasti ada orang yang hilang di sekitar sungai." Nadanya mulai bergetar, tapi gak ada yang berani ngomong. Dava menelan ludah. Ia teringat jejak-jejak di tepi sungai yang ia lihat kemarin. Jejak itu bukan milik hewan, itu milik manusia. "Mereka ambil dari sana?" tanya Dava. Nina mengangguk pelan. "Sungai itu bukan cuma tempat air mengalir. Ada sesuatu yang tinggal di sana. Sesuatu yang menerima pesan." Sebagai imbalan, restoran ini diberi keberuntungan. Pelanggan ramai, pejabat datang, uang berputar. Tapi setiap berkah selalu ada syaratnya. Dava memandang tangan Nina. Jemarinya pucat, seperti kehabisan darah. "Terus kenapa kamu masih kerja di sini?" Nina menendak. "Karena orang yang coba keluar tidak pernah sampai ke pintu." Perut Dava melilit. Sore itu, menjelang malam, restoran semakin sibuk. Ruang VIP penuh. Para pelayan mondar-mondar dengan wajah tanpa ekspresi. "Tidak apa." Harun mengunci kotak styrofoam itu ke dalam lemari pendingin besar dengan kunci ganda. Tapi ada satu hal yang berubah hari itu. Dava didekati Rina, pelayan muda yang jarang bicara. Rina tampak pucat, seperti kain basah. Ia menarik lengan Dava ke sudut dapur. "Mas, aku mau bilang sesuatu, tapi jangan marah. Jangan kaget." Suaranya hampir tidak terdengar. "Apa?" Rina menggigit bibir. Mata besarnya berair, seolah menahan sesuatu sejak lama. "Aku lihat nama Mas Dava ada di buku itu." Dava langsung membeku. "Ah? Apa?" Suaranya pecah. "Nama Mas ditulis di halaman belakang," lanjut Rina. "Aku gak sengaja lihat waktu bos besar buka buku itu pagi tadi." Dava merasa tubuhnya kehilangan arah. Seakan dunia memutar terlalu cepat. "Nama aku Antak Ape?" tanya Dava, meski ia tahu jawaban itu mungkin lebih menakutkan daripada diam. Rina tidak bisa bicara. Ia hanya menggeleng, lalu menangis pelan. "Mas harus pergi dari sini malam ini." Sebelum mereka, suara langkah mendekat, membuat Rina menutup mulut. Harun muncul dari balik rak bumbu dengan tatapan kosongnya. "Rina, kenapa kamu di sini?" tanya Harun dengan nada datar. Rina tersentak. Dava hanya bisa berdiri kaku. Tidak apa-apa, Pak," jawab Rina cepat. "Saya cuma ambil napas." Harun menatap Dava. Tatapannya lama, dingin, menilai. Lalu ia tersenyum kecil. Senyuman yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Dava, kamu ikut saya sebentar." Dava merasakan bulu kuduknya berdiri. Harun berbalik, melangkah menuju ruang penyimpanan yang gelap. Dava tahu ia tidak punya pilihan.
Ia mengikuti langkah itu, menuju ruangan yang terasa seperti perut monster yang siap menelan. Dan di dalam bayangan ruangan itu, bau sungai tiba-tiba memenuhi udara. Bau lumpur, bau logam, bau darah. Dava sadar satu hal. Menu spesial malam itu mungkin bukan hanya tentang apa yang ada di dalam kotak. Mungkin tentang siapa. Langkah kaki Dava menggema di lorong sempit yang menuju ruang penyimpanan. Setiap langkah terasa memaksa, seolah lantai menariknya masuk semakin dalam. Lampu redup menggantung dari kabel tua, berayun pelan seperti ada angin yang tidak datang dari manapun. Dava bisa mendengar napasnya sendiri, pendek, cepat, tidak stabil. Harun berjalan di depan, tubuhnya tegak, gerakannya tenang, terlalu tenang. Ketika mereka sampai di depan pintu besi ruang penyimpanan, Harun berhenti. Ia menoleh pada Dava dengan senyum tipis yang tidak membawa kehangatan sama sekali. "Kamu sudah lama kerja di sini, ya?" tanya Harun tiba-tiba. Dava mengangguk pelan. Tenggorokannya kering, sulit bersuara. "Berarti kamu sudah dianggap keluarga," lanjut Harun. Kata keluarga itu keluar dengan nada yang membuat perut Dava berputar karena terasa seperti lebih dari sekadar istilah kedekatan. Lebih seperti sesuatu yang terpaksa, terjerat, dan tidak bisa diputuskan dengan mudah. Harun membuka kunci pintu besi itu. Suara gerendelnya keras, seperti suara tulang retak. Udara dingin segera menyembur keluar dari celah pintu. Aroma logam bercampur bau amis ketika menusuk hidung. Lampu neon di dalam ruangan berkedip-kedip, menampakkan bayangan rak daging, kantong-kantong beku yang digantung, dan kotak-kotak styrofoam yang tertumpuk seperti peti mayat. "Masuk," kata Harun pendek. Dava merasa jantungnya seakan berhenti, namun kakinya tetap melangkah masuk. Harun kemudian menutup pintu dari dalam. Bunyi kuncinya turun pelan, tidak mengunci secara penuh, tetapi cukup untuk membuat ruangan terasa terisolasi. "Dava," kata Harun sambil berjalan ke sebuah meja panjang di tengah ruangan. "Aku tahu semalam kamu membuka peti kayu itu." Darah Dava langsung membeku. Dia tahu. Harun melanjutkan, "Banyak orang penasaran ketika pertama kali menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ditemukan." Ia menatap daging-daging menggantung di belakangnya, lalu melanjutkan dengan suara tenang, "Tapi restoran ini sudah bertahan karena satu hal. Semua orang tahu batasnya." Dava tidak bisa menahan diri. "Apa maksudnya nama saya ada di buku itu?" Harun berhenti, menatap Dava dengan senyum yang lebih lebar dari sebelumnya. Ia mengambil sebuah buku kecil bersampul kulit dari laci meja. Buku itu tampak lebih baru dibanding yang Dava temukan semalam, tetapi simbol-simbolnya sama. Ketika Harun membuka halaman belakang buku itu, Dava melihatnya nama Dava, anugerah tanggal minggu. Menu spesial tubuh Dava terasa seperti jatuh ke dalam sumur yang tidak punya dasar. "Apa?" "APA." Suaranya pecah. Harun menutup buku itu dengan lembut, hampir seperti merapikan selimut bayi. Ini adalah cara restoran bertahan. Seseorang harus dipilih. Tidak selalu pegawai, kadang pelanggan, kadang pendatang. Tapi semakin dekat seseorang dengan dapur, semakin besar peluangnya. "Kenapa saya?" Harun mengangkat bahu. "Kamu pintar. Kamu teliti. Kamu membaca sesuatu yang seharusnya tidak kamu lihat. Dan yang terpenting, kamu tidak punya siapa-siapa di Pekanbaru." Dava memutar kepala dengan panik. "Saya bisa pergi. Saya bisa diam. Saya nggak akan cerita ke siapa-siapa." Harun tertawa kecil. Semua orang bilang begitu sebelum hari menu spesial. Tiba-tiba, pintu ruang pendingin diketuk keras dari luar. Ketok,
Ketok. Harun tidak tampak terkejut. Waktunya persiapan. Dava mundur pelan. Tubuhnya bergetar. Suara dari balik pintu terdengar lebih jelas. Harun, air sungai sudah dibawa. Kepala Dava berputar. Ia teringat cerita Nina bahwa sungai bukan sekadar tempat mengambil korban, tetapi tempat memberi. Harun berjalan ke pintu. Tunggu sebentar. Saat Harun menggeser kunci, Dava melihat sesuatu di rak bawah pisau besar dengan gagang kayu tua. Masih berlumur sisa darah gelap. Refleks tubuhnya bergerak sebelum otaknya sempat berpikir. Ia meraih pisau itu. Ketika Harun membuka pintu sedikit untuk berbicara dengan orang di luar, Dava menyerang bukan untuk membunuh tetapi untuk menciptakan kesempatan. Ia menebas udara tepat di samping kepala Harun, mengenai rak, dan membuat barang-barang jatuh berserakan. Harun tersentak. Daffa. Tanpa menunggu, Dava berlari keluar, menerobos sela pintu sebelum Harun sempat menangkapnya. Orang di luar, dua pria kekar dengan celana basah setinggi lutut, membawa ember plastik hitam berisi air keruh. Sungai terkejut melihat Dava kabur. Kejar! Dava lari sekuat tenaga, melewati dapur yang kini hampir kosong karena shift sore sudah selesai. Aroma bumbu yang biasanya menghangatkan dada kini terasa seperti kabut mencekik. Ia menabrak kursi, melewati lorong pelanggan, dan meraih pintu belakang restoran. Tapi saat ia hampir berhasil keluar, seseorang menarik pergelangan tangannya. Dava, sini Rina. Wajahnya pucat, air mata membanjir, tapi matanya penuh tekad. Dava ditarik ke ruang kecil di dekat pantry. Rina menutup pintu dan mengunci dari dalam. Mas harus pergi, mas nggak boleh balik lagi. Tangisnya pecah. Dava menunduk, masih terengah-engah. Nama aku beneran ada di buku itu. Rina mengangguk. Malam ini mereka pilih mas karena mas sudah lihat semuanya. Aku harus keluar. Aku harus lari dari kota ini. Mas, belum aman. Rina menarik napas dalam. Kalau mas kabur ke jalan raya, mereka akan lihat. Mereka punya orang di mana-mana. Satu-satunya jalan. Ia menelan ludah. Mas harus ke sungai. Sanggai. Dava hampir berteriak. Mereka ambil korban dari sana. Rina semakin gemetar. Iya. Tapi malam ini, aliran sungai pasang, arusnya deras. Mereka nggak bisa nyusul lewat air. Mas bisa sembunyi lewat jalur samping yang jarang dipakai. Saya tahu jalannya. Kenapa kamu nolong aku? Dava bertanya lirih. Rina tersenyum pahit. Karena kakakku dulu juga dipilih. Aku nggak mau kehilangan orang lagi. Suara langkah kaki mendekat. Banyak. Cepat. Panas. Rina. Suara Nina memanggil dari luar. Namun nadanya bukan memanggil teman. Nadanya seperti ultimatum. Buka pintunya. Sekarang Rina menggelengkan kepala, meneteskan lebih banyak air mata. Mas harus percaya saya. Kalau mas tetap di sini, mereka bakal pakai mas untuk menu malam ini. Pintu berguncang keras. Dua Rina Bekaya. Rina membuka pintu belakang. Ruang itu pintu darurat kecil yang bahkan Dava tak tahu ada. Jalan itu gelap, lembab, dan mengarah ke lorong luar restoran. Lari mas, lari. Tanpa pikir panjang, Dava berlari. Rina menutup pintu di belakangnya. Tepat sebelum suara Harun dan para pria lainnya menerobos masuk, lorong itu sempit dan gelap. Hanya diterangi lampu jalan yang temaram. Tetapi bagi Dava itu satu-satunya jalan untuk tetap hidup. Saat ia menyeberangi halaman kecil, menuju pagar samping, ia mendengar suara yang tidak akan pernah ia lupakan. Jeritan Rina. Jeritan yang tiba-tiba terputus. Seperti sesuatu menutup mulutnya dengan paksa. Seperti nyawa yang diputus dalam sekejap. Dava
Berhenti sekejap, dadanya sesak. Matanya panas namun ketakutan memaksanya bergerak. Ia harus sampai ke sungai. Ia harus tetap hidup. Ia harus keluar dari Pekanbaru sebelum namanya menjadi bagian dari menu spesial. Langkahnya membawa dirinya ke kegelapan kota malam itu. Dan di kejauhan, suara Sungai Siak mengalir seperti panggilan, entah panggilan keselamatan atau panggilan korban berikutnya. Malam di Pekanbaru biasanya ramai, tapi malam itu, bagi Dava, seluruh kota terasa seperti sedang menahan napas. Ia berlari tanpa arah pasti, hanya mengandalkan nalurinya dan kata-kata terakhir Rina yang masih menggema di kepala. Mas harus ke sungai, jalan samping. Kalau di jalan raya, mereka pasti lihat lorong-lorong gelap yang ia lewati seperti mulut-mulut sempit yang ingin menelan langkahnya. Bau sampah, aroma tanah basah, dan suara motor dari kejauhan bercampur menjadi satu. Setiap bayangan terasa seperti seseorang yang menunggu untuk menangkapnya. Setiap suara langkah kaki di belakang membuat jantungnya memukul keras tulang dadanya. Dava terus berlari. Ia melewati pagar berkarat, menyeberangi tanah lapang yang ditumbuhi ilalang, dan akhirnya sampai ke sebuah jalan kecil yang menurun. Dari ujung jalan, ia bisa melihat cahaya lampu oranye yang memantul di permukaan air. Itulah Sungai Siak. Airnya hitam di malam hari, mengalir pelan namun terasa berat, seperti membawa sesuatu di kedalamannya. Dava menatap air itu sambil menelan ludah. Rina bilang, Sungai Pasang malam ini arusnya lebih deras, lebih cepat, dan bisa menjadi jalur kabur karena tak satupun orang restoran yang berani mengejar lewat air. Tapi Dava tahu, sungai ini bukan sungai biasa. Ada korban di dalamnya, ada ritual di sekitarnya, dan ada sesuatu yang menerima persembahan. Dava menuruni tangga beton tua di tepi sungai. Lampu yang menggantung di atasnya berkedip-kedip, menerangi hanya sebagian kecil dari area itu. Di ujung tangga, ada perahu kayu kecil yang diikat dengan tali kasar. Mungkin milik nelayan yang melewati sungai subuh tadi. Ketika angin malam menyentuh wajahnya, Dava mencium bau yang aneh, bau amis bercampur lumpur sungai dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang mirip bau darah dari ruang pendingin. Ia mundur selangkah tanpa sadar. Di air, terlihat gelembung kecil yang pecah di permukaan, lalu hilang begitu saja. Seolah ada sesuatu yang baru saja turun ke dalam air. Dava mengendalikan napasnya, memaksa dirinya untuk berpikir. Jalan raya berbahaya. Restoran pasti sedang mencarinya. Mereka punya koneksi, mungkin bahkan polisi atau orang berpengaruh yang biasa makan di sana. Sungai adalah satu-satunya jalan. Ia membuka tali perahu dengan tangan gemetar. Ayolah, ayolah, gumamnya sambil menarik perahu pelan. Airnya dingin, terlalu dingin, seperti menyentuh kulit makhluk yang tidak punya kehangatan hidup. Dava naik ke perahu, dan sesaat sebelum ia melepaskannya, suara dari kejauhan terdengar. Itu dia, Dava. Suara itu bukan suara satu orang. Itu suara banyak orang. Cahaya senter menembus gelap. Langkah berat mendekat. Mereka menemukannya. Tanpa menunggu satu detik pun, Dava menendang perahu menjauh dari tepi sungai. Arus langsung menangkap perahu itu, membawanya menjauh lebih cepat daripada yang ia duga. Dav, jangan kabur. Ambil daya, jangan lepas. Pria-pria restoran berlari di pinggir sungai. Sebagian turun tangga, sebagian mengarahkan senter ke wajah Dava. Cahaya itu menyilaukan, membuatnya menutup mata sejenak. Perahu kecil itu goyah, tapi arus terus membawanya. Namun tepat saat Dava mulai sedikit bernapas lega, sesuatu menyentuh bagian bawah perahu. Perahu bergoyang keras.
Dava menahan sisi perahu. Apa itu? Apa itu? Ia menatap ke dalam air. Gelap, hitam, hanya pantulan lampu yang bergerak seperti bayang-bayang panjang. Kemudian terdengar suara samar, seperti napas berat dari bawah permukaan air. Suara itu bukan suara manusia, bukan suara ikan, bukan suara alam. Suara itu seperti bisikan yang datang dari sesuatu yang sudah terlalu lama berada di kegelapan. Dava menutup telinganya refleks, tapi suara itu tidak datang dari luar. Suara itu masuk langsung ke dalam kepala, seperti sedang memanggilnya dari dasar sungai. Kemari, perahu berguncang lagi. Kali ini lebih kuat. Pria-pria restoran yang mengejar berhenti di tepi sungai. Tidak berani melompat masuk. Mereka hanya menyorotkan senter ke arah Dava. Perahu itu ke kiri. Ambil jalan sempit. Jangan biarkan dia keluar. Tapi arus semakin deras, membawa perahu ke jalur gelap di bawah jembatan tua. Lampu tidak bisa lagi menjangkaunya. Suara orang-orang itu semakin jauh. Gelap, hanya sungai, dan suara itu lagi. Kita lihat siapa yang terpilih. Dava menggigil, menjauh dariku. Tiba-tiba, dari bawah air, sesuatu menyembul cepat seperti tangan. Tangan manusia, tapi warnanya pucat kehijauan, seperti daging yang telah lama terendam air. Jari-jarinya panjang, kukunya hitam dan patah. Tangan itu menempel pada tepi perahu dan menariknya. Dava menendangnya sekuat tenaga. Tangan itu hilang ke air, namun beberapa detik kemudian muncul lagi. Lebih, 2 tangan, 3, 4. Siala korban-korban yang pernah menjadi menu spesial mencoba naik ke permukaan. Mereka menggapai perahu, menariknya seperti ingin mengajak Dava ke bawah, ke dunia gelap di dasar sungai yang tidak pernah menerima cahaya. Perahu mulai tenggelam sebagian. Dava panik melihat sekitar. Di bawah jembatan ada satu balok beton yang menonjol, cukup rendah untuk digapai. Ia mengambil kail besi kecil yang tergeletak di dasar perahu, lalu mengaitkannya ke bagian jembatan. Tapi tangan-tangan itu semakin liar. Mereka mencakar kayu perahu. Mereka meraih celana Dava. Satu tangan berhasil mencengkeram. Pergelangannya dingin, licin, seperti disentuh oleh sesuatu yang sudah lama mati. Elepat, Dava menebas air dengan ujung kail, mengenai satu tangan sampai terlepas. Ia menarik tubuhnya ke arah jembatan dengan kekuatan terakhirnya. Perahu semakin tenggelam karena tanggen-tanggen itu menyeretnya ke bawah. Dengan teriakan yang hampir patah, Dava melompat ke balok jembatan, menarik dirinya naik tepat ketika perahu kecil itu ditarik oleh sesuatu di bawah air dan hilang dalam. Sekejap, perahu itu seperti lenyap ke dalam mulut sungai. Dava memanjat ke atas struktur jembatan dengan sisa tenaga. Napasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar, dan sungai kembali tenang, seperti tidak terjadi apa-apa, seperti baru saja menelan sesuatu yang tidak perlu disisakan. Dava duduk di belakang tiang besar jembatan, bersembunyi di kegelapan. Suara langkah para pengejarnya sudah tidak terdengar lagi. Hanya dan suara samar yang masih berbisik di telinganya. Kamu belum selesai, Dava. Dan untuk pertama kalinya, Dava sadar bahwa apapun yang berada di sungai bukan sekadar bagian dari ritual. Itu bukan makhluk yang dikendalikan restoran. Sebaliknya, restoran itulah yang dikendalikan oleh makhluk itu. Dan sekarang, makhluk itu tahu nama Dava. Angin malam Pekanbaru berembus pelan saat Arif tiba di depan restoran. Lampu-lampu kota sudah meredup, tapi restoran Minang itu justru tampak lebih terang dari biasanya. Seolah ada pesta rahasia
yang hanya boleh dihadiri makhluk tertentu. Padahal, menurut jadwal, restoran seharusnya sudah tutup. Jantung Arif berdebar keras. Ia tahu ada yang tidak beres sejak siang tadi. Ketika ia melihat si pemilik restoran Pak Rudi membawa karung besar yang meneteskan cairan merah kecoklatan dari mobil. Bahkannya, aroma tengik yang menyengat hidung Arif masih ia ingat sampai sekarang. Arif menelan ludah. Kalau aku nggak cari tahu, aku bisa ikut jadi korban, gumamnya. Perlahan, ia membuka pintu belakang yang tadi siang lupa dikunci. Pintu itu berbunyi kriet panjang, membuat bulu kuduknya langsung berdiri. Dapur gelap, hanya cahaya lampu kuning dari ruang tengah yang menerobos sedikit. Tidak cukup untuk membuatnya merasa aman. Arif menyalakan ponselnya, mengarahkan cahaya ke lantai. Lantai dapur basah, seolah baru dipel, tapi bukan basah air. Warna gelap, pekat itu bukan bekas sabun. Arif berjongkok. Ia menyentuh hangat darah segar. Ya Tuhan, napas Arif tercekat. Ia mundur beberapa langkah, hampir tersandung ember kosong. Aroma amis yang pekat memenuhi hidungnya, membuat perutnya mual. Tepat saat itu, terdengar suara langkah kaki dari ruang tengah. Pelan, berat, seperti seseorang menyerdraging sesuatu. Arif langsung mematikan ponselnya. Gelap total. Ia menahan napas. Langkah itu makin dekat. Suara gesekan seperti karung besar diseret di lantai, menambah ketegangan. Arif memaksa tubuhnya bergerak pelan, bersembunyi di balik rak bumbu. Dari celah rak, ia mengintip. Seseorang masuk ke dapur. Bukan sesuatu. Itu Pak Rudi. Tapi wajahnya berbeda. Matanya merah, seolah tidak tidur berhari-hari. Kulitnya pucat kekuningan, seperti orang yang kehilangan terlalu banyak darah. Tapi yang paling mengerikan adalah senyum tipis gelap yang terukir di wajahnya. Pak Rudi membuka karung yang ia seret barusan. Aroma busuk langsung menyebar. Arif ingin menjerit, tapi suaranya membeku di tenggorokan. Karung itu berisi potongan tubuh manusia bagian lengan dan dada masih, menyisakan kuku dan rambut yang menempel. Menu spesial besok harus segar, gumam Pak Rudi dengan suara serak yang bukan seperti suara manusia pada umumnya. Arif takut napasnya ketahuan. Pak Rudi berdiri, menatap daging-daging itu seperti seorang koki profesional, menilai kualitas bahan segar dari pasar. Ia tersenyum puas. Bagian ini cocok untuk rendang pejabat itu, katanya dengan nada geli, nyaris seperti anak kecil yang menemukan mainan baru. Tiba-tiba Pak Rudi berhenti. Ia menoleh ke arah Arif bersembunyi. Arif membeku, hatinya seperti berhenti berdetak. Pak Rudi mendekat. Langkahnya lambat, pasti. Tiap pijakannya seperti menekan lantai, membuat suara yang seakan menggema di telinga Arif. Tok, 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 tok. Arif memejamkan mata. Ia berdoa agar tidak ketahuan. Tubuhnya bergetar hebat. Pak Rudi berhenti tepat di depan rak bumbu. Sunyi. Begitu sunyi, Arif bisa mendengar suara degup jantungnya sendiri. Keluar, kata Pak Rudi lirih. Arif menggigit bibirnya dan menahan air mata keluar. Suara itu lebih tegas. Arif tetap diam. Tiba-tiba tangan Pak Rudi menampar rak bumbu, membuat botol kecap dan garam berjatuhan. BRAKKK. Arif refleks menjerit kecil. Pak Rudi tertawa pelan, tawa yang tidak manusiawi, seperti dua suara bersamaan. Satu, suara laki-laki. Satu lagi, suara yang jauh, lebih rendah dan kasar, seperti seekor makhluk yang berbicara dari dasar sumur gelap. Ternyata kamu masih punya keberanian datang, Rif. Arif tersentak. Bagaimana dia tahu Arif di sini? Bagaimana dia tahu namanya Pak Rudi?
jongkok di depan rak. Wajahnya perlahan muncul dari balik celah bumbu tatapannya menyala aneh. Dan di saat itulah Arif melihatnya. Bayangan hitam di belakang Pak Rudi, tinggi, kurus, tanpa wajah, hanya mulut besar yang robek sampai ke telinga. Makhluk itu menatap Arif dengan kosong. Arif membeku, keringat dingin mengalir di punggungnya. Pak Rudi tersenyum. Kau pikir pesugihan ini hanya butuh daging? Ia mendekatkan wajahnya lebih dekat. Tidak, Arif. Pesugihan ini butuh saksi. Makhluk hitam itu mulai merayap maju. Arif tahu satu hal. Jika ia tidak lari sekarang, ia tidak akan pernah keluar hidap-hidap dari dapur terkutuk ini. Dengan seluruh tenaga yang ia punya, Arif bangkit dan menabrak rak bumbu hingga roboh. Botol-botol kaca pecah berhamburan, menciptakan suara gaduh yang memecah ketenangan malam. Arif berlari secepat mungkin ke arah pintu. Tapi suara makhluk itu mengikuti dari belakang. Suara kuku-kukunya menyeret lantai. Suara napas berat dan serak. Suara Pak Rudi tertawa seperti orang yang telah kehilangan akal. Arif tidak menoleh. Ia hanya berlari menuju pintu belakang, menuju kegelapan malam, menuju kesempatan terakhir untuk hidup. Arif berlari menembus pekatnya malam tanpa menoleh sedikit pun. Nafasnya tersengal, dadanya seperti mau pecah. Namun, suara makhluk itu terus mengikuti dari belakang lebih cepat, lebih dekat. Suara kuku panjang yang menggesek lantai dapur kini berganti menjadi derap langkah liar di aspal. Arif tidak tahu apakah itu Pak Rudi, makhluk hitam tadi, atau sesuatu yang lain. Ia hanya tahu kalau dia berhenti dia akan mati. Angin malam menerpa wajahnya ketika ia keluar dari area restoran. Jalen Seppi, hanya lampu-lampu jalan redup yang berkedip. Seolah ada yang mengganggu arus listrik, Arif berbelok ke gang kecil di samping restoran, mencari jalur pelarian. Gelap, basah, sunyi, tetapi lebih aman daripada tetap di jalan besar. Arif menempelkan punggung ke dinding, mencoba menenangkan napas. Namun ia segera menutup mulutnya rapat-rapat. Ada suara aneh dari belakangnya. Tok, tok, derap langkah yang tidak konsisten. Kadang cepat, kadang lambat, seperti sesuatu yang sedang mencium bau mangsanya. Arif memejamkan mata, mencoba berpikir cepat. Ia ingat sesuatu. Sungai tempat Pak Rudi sering menyelinap malam-malam. Tempat ia membuang sesuatu. Tempat pesugihan itu berasal. Jika Arif bisa sampai ke sana, mungkin ia bisa menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Ia mulai bergerak cepat menuju ujung gang yang mengarah ke jalan setapak menuju sungai. Hanya cahaya bulan separuh yang menuntunnya. Tapi sebelum ia pergi jauh, sebuah suara lirih memanggil namanya. Riih. Arif tersentak. Itu suara perempuan, tapi pecah, parau, seperti seseorang yang tenggelam lalu dipaksa berbicara kembali. Riif. Jangan lari. Arif tahu satu hal. Suara itu bukan manusia. Ia berlari lagi, melewati deretan rumah kayu tua. Beberapa jendela terbuka sedikit, tapi tak ada satupun warga yang berani mengintip. Entah mereka tidur atau pura-pura tidak mendengar. Suara langkah dari belakang semakin dekat, sangat dekat. Tap, tap, tap. Riff. Suara itu makin jelas, lebih menekan, lebih memaksa. Arif menoleh sedikit, hanya sedikit, dan ia langsung menyesalinya. Dari jauh, ia melihat siluet makhluk hitam dari dapur tadi. Tubuhnya panjang dan bengkok, seperti tulang-tulangnya dipatahkan, lalu dipaksa berdiri. Mulutnya menganga sangat besar, seperti siap menelan apa saja. Arif berlari lebih kencang, menerobos semak dan ilalang, hingga akhirnya suara gemericik air terdengar. Sungai itu, sungai berwarna gelap kebiruan, selalu tampak lebih keruh
dibanding songai-songai lain di Pekanbaru. Banyak rumor beredar bahwa sungai itu memakan korban. Arif dulu menganggap itu hanya cerita warga, tapi malam ini ia tahu rumor itu benar. Ia terengah-engah. Tetapi ada sebuah pondok kecil reo tempat Pak Rudi sering duduk malam-malam. Arif mendekatinya. Pondok itu kosong, tapi lantainya penuh dengan tanda-tanda ritual. Lilin-lilin hitam yang meleleh, tali ijuk yang gosong, dan di sudut pondok ada tempat sesajen yang sudah rusak berisi rambut manusia yang sudah mengering. Arif ingin muntah. Di tengah pondok ada buku ritual, buku yang sama ia temukan di dapur. Tapi kali ini terbuka pada satu halaman yang ditulis dengan tinta merah gelap. Arif mendekot, tangan gemetar. Tulisan di buku itu berbunyi, yang memberi kekayaan harus diberi makan, yang memberi keberkahan harus diberi korban. Menu spesial untuk mereka harus dari manusia yang melihat rahasia. Arif tersentak. Kalimat terakhir membuat jantungnya berhenti sejenak. Korban berikutnya adalah saksi hidup yang melarikan diri. Itu tentang dirinya. Tiba-tiba udara menjadi sangat dingin. Cahaya bulan meredup. Arif perlahan menoleh ke belakang. Makhluk itu sudah berdiri di tepi pondok. Tubuhnya membungkuk, seperti tulangnya patah semua. Namun yang paling mengerikan adalah wajahnya yang tidak punya mata, hanya rongga gelap basah yang meneteskan cairan hitam. Mulutnya perlahan bergerak. Keluar suara serak seperti bisikan angin dari liang kubur. Kau, Soksi. Arif mundur dan hampir jatuh ke sungai. Airnya hitam, tenang, seperti sedang menunggu korban berikutnya. Tolong, jangan, ucap Arif terbata-bata. Makhluk itu merayap mendekat. Arif terpeleset. Kakinya terendam air sungai. Air itu dingin, tetapi seperti ada tangan-tangan kecil yang meraba kulit kakinya dari bawah. Tidak, ia berusaha naik, tapi tangan itu makin kuat menariknya. Makhluk hitam itu berdiri tepat di hadapannya. Mulutnya terbuka perlahan. Suara parau keluar. Kalau kau tidak kembali, mereka akan mencarimu dan kau akan tetap menjadi. Ia mendekat hingga wajahnya hampir menyentuh Arif. Menu spesial berikutnya. Tiba-tiba suara langkah cepat datang dari kejauhan. Lampu senter menyorot ke arah mereka. Arif, Arif, kau di mana? Suara itu familiar. Teman kerjanya Johan. Makhluk itu berhenti bergerak. Rongga wajahnya mengarah ke suara Johan, lalu kembali menatap Arif. Dalam sedetik, makhluk itu melompat ke kegelapan pepohonan, menghilang seolah ditelan bumi. Arif terjatuh di tepi sungai, terisak dan gemetar. Johan berlari menghampiri. Kau kenapa? Ada apa? Kenapa di sini? Arif tidak bisa menjawab. Hanya satu kalimat yang bisa keluar dari mulutnya. Restoran itu bukan tempat manusia. Saat Johan menolongnya berdiri, air sungai di belakang mereka mulai bergolak pelan, seolah sesuatu di dalamnya belum selesai dengan Arif. Sesuatu yang lapar, sesuatu yang tidak ingin kehilangan korbannya. Sejak malam itu, hidup Arif tidak pernah sama. Ia tidak tidur, tidak bisa bekerja. Bayangan makhluk hitam dari sungai itu terus menempel di ingatannya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat mulut besar yang menganga, rongga mata kosong, dan suara bisikan saat aksi. Menu spesial. Johan, yang sudah menolongnya malam itu, mencoba meyakinkan Arif bahwa semuanya hanya halusinasi akibat stres. Namun Arif tahu kebenarannya. Makhluk itu nyata. Pesugihan itu nyata. Restoran itu sebuah tempat pemujaan, dan semuanya belum selesai. Karena 3 hari setelah kejadian di sungai, Arif menerima sebuah pesan suara misterius di ponselnya. Pesan hanya berdurasi 4 detik.
dan isinya adalah suara kuku panjang menggesek lantai, diikuti bisikan serak. Kak belum jadi korban. Kami menuntut bayaran. Arif menjatuhkan ponselnya seketika. Johan yang berada di sampingnya langsung pucat. Kita lapor polisi. Rif. Tidak. Arif kau tidak mengerti. Polisi pun tidak akan percaya. Mereka yang makan di restoran itu para pejabat. Mereka semua sudah jadi bagian dari pesugihan itu. Johan menelan ludah. Jadi, apa rencanamu? Arif memandang ke ujung jalan, ke arah restoran Minang yang malam itu tampak sepi. Terlalu sepi. Kita akhiri ini malam ini. Gumam Arif. Sebelum aku atau kau. Jadi, menu berikutnya. Malam terakhir. Kembalinya Arif pukul 01,17 dini hari. Arif dan Johan tiba di belakang restoran. Langit, bulan, tersembunyi. Angin dingin menusuk kulit. Restoran terlihat seperti bangunan kosong. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Namun Arif tahu, tempat seperti ini tidak pernah benar-benar kosong. Mereka masuk lewat pintu dapur yang anehnya terbuka sedikit. Bau amis yang sudah familiar langsung menyambut mereka. Lebih kuat dari sebelumnya. Dapur itu tampak berantakan. Rak bumbu tumbang, botol-botol pecah. Dan dilat masih ada bekas darah yang tidak pernah benar-benar hilang. Johan menyalakan senter kecil. Rif, apa kita yakin? SSSSA. Arif menempelkan jari ke bibir menyuruh diam karena ia mendengar suara. Suara yang pelan tapi jelas. Suara orang melantunkan mantra dari ruang tengah restoran. Arif memberi sinyal pada Johan untuk mengikutinya. Mereka bergerak perlahan, menahan napas. Setiap langkah terasa seperti berat dan berbahaya. Saat mereka mengintip dari balik pintu dapur, kondisi ruang tengah membuat lutut Arif hampir lemas. Restoran yang biasanya penuh meja makan berubah menjadi ruang ritual. Di tengah ruangan, ada lingkaran besar dari abu dan darah. Lilin-lilin hitam menyala, dan di dalam lingkaran itu, Pak Rudi berdiri. Matanya merah, tubuhnya kurus, seperti seseorang yang sudah lama tidak makan. Tapi wajahnya tersenyum-senyum aneh. Seolah ia sedang melihat kedatangan tamu yang ia nantikan. Arif, suara Pak Rudi memecah keheningan. Johan gemitar. Aku pikir dia nggak tahu kita tiba-tiba lampu restoran semuanya menyala, terang benderang. Dan di kursi-kursi meja restoran, ada bayangan orang-orang duduk. Tidak bergerak, tidak bernapas, tapi tubuh mereka ada. Arif mengenali beberapa. Pelanggan tetap, seorang pejabat yang sering datang, seorang ibu yang makan malam minggu lalu. Semua duduk dengan kepala terkulai, seperti boneka rusak. Apa ini? Johan berbisik ketakutan. Pak Rudi tertawa lirih. Menu spesial harus dari daging sapi, manusia, atau pejabat. Mereka tidak keberatan, karena sebagian besar sudah disugesti. Arif melangkah maju. Kau sudah gila, Rudi. Pak Rudi mendongak. Matanya semakin memerah. Tidak, Arif, aku yang dipilih. Restoran ini hanya penguasa sungai memberi kita rezeki. Kau tahu sendiri, tempat ini tak pernah sepi. Ia tertawa keras. Suaranya seperti dua orang tertawa bersamaan. Arif menggeleng dengan marah. Kau membunuh orang. Korban itu. Sanggai itu. Semua ini dosa besar. Pak Rudi menghentikan tawanya. Ia menatap Arif dengan tajam. Kau sudah lihat semua rahasia. Dan dalam pesugihan, ia menyeringai. Tidak ada saksi yang boleh hidup. Tiba-tiba, lilin-lilin hitam padam serempak. Ruangan menjadi gelap, hanya dengan cahaya senter Johan yang goyah. Lalu, sesuatu muncul dari sudut ruangan. Merangkak, perlahan,
mengeluarkan suara basah seperti daging digeret di lantai. Arif langsung tahu makhluk itu adalah monster sungai, makhluk yang memburunya malam itu. Namun kali ini, makhluk itu tampak lebih besar, lebih menyeramkan. Kulitnya retak, mengeluarkan cairan hitam pekat. Rongga matanya lebih dalam. Kini terbuka sangat besar, hampir seperti mulut ikan raksasa dengan deretan gigi tajam, seperti pecahan tulang. Riif, bisiknya. Waktu Mahati, Johan, panik. Rif, kita, tapi Arif tahu jika mereka kabur, makhluk itu akan selalu mengikuti sampai mereka mati. Arif menatap buku ritual yang tergeletak di meja sebelah kursi pelanggan. Halaman terakhir terbuka. Di bawah tulisan kuno itu ada satu mantra pembatalan, tapi ditulis dengan peringatan. Jika ingin memutus perjanjian, pengorbanan harus dikembalikan, pengikat harus dibunuh, ritual harus dihentikan di tempat ia dimulai. Tempat dimulai, Arif sadar. Di dapur, tempat pertama ia menemukan buku berdarah. Tempat pesugihan restoran ini dimulai. Arif menarik tangan Johan. Kita ke dapur. Cepat. Makhluk itu meraung. Suara raungannya membuat kaca jendela bergetar dan lampu tremor keras. Pak Rudi berteriak marah. Arif berhenti. Kalau pesugihan ini putus, semua akan hancur. Arif mengabaikan. Ia berlari bersama Johan menuju dapur. Makhluk itu mengejar dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Begitu masuk dapur, Arif mengambil buku ritual yang dulu ia sembunyikan di bawah kompor rusak. Buku itu berat dan terasa panas, seperti ada sesuatu di dalamnya yang hidup. Rif, apa yang kau lakukan? Johan panik. Arif membuka halaman terakhir. Tulisan di sana tampak berubah, seolah menunggu momen ini. Bakar pengikatnya, hancurkan wadahnya, tamatkan sang penjaga sungai. Pak Rudi masuk dapur sambil mengamuk. Jangan, Rif, kau mati kalau kau lakukan itu. Arif menatapnya dengan mata berkaca. Lebih baik mati daripada hidup dengan dosa seperti ini. Ia melempar buku itu ke dalam tungku masak besar yang masih menyala kecil sejak sore. Api langsung menyambar halaman-halamannya. Makhluk sungai meronta, melolong keras. Suara lolongannya membuat seluruh restoran bergetar seperti gempa kecil. Pak Rudi menjerit. Tidak. Arif mengambil minyak goreng panas dan menyiramkan ke lingkaran abu ritual yang terdapat di lantai dapur pengikat pesugihan. Api langsung membesar. Makhluk itu mencoba masuk, tapi tubuhnya terbakar sedikit demi sedikit. Cairan hitam menetes dari tubuhnya, meleleh seperti lilin mencair. Riif, pengkhianat. Makhluk itu meracau. Arif menatap makhluk itu dengan ketakutan bercampur nekat. Aku cuma ingin bebas. Dengan teriakan terakhir, makhluk sungai itu terbakar habis, meledak menjadi abu hitam yang berterbangan. Pak Rudi tumbang ke lantai, tubuh Niakoku. Matanya terbuka lebar, kosong, tanpa jiwa. Pesugihan berakhir. Wadahnya hancur. Sang penguasa sungai musnah. Arif terjatuh di lantai, terisak. Johan memeluknya, mencoba menenangkan. Api mulai melahap sebagian dapur. Mereka berdua berlari keluar restoran sebelum bangunan itu runtuh. Epilog. 1 minggu kemudian, restoran Minang itu kini hanya puing-puing hitam. Polisi menyimpulkan penyebabnya sebagai kebakaran akibat korsleting. Tidak ada yang tahu kebenaran sebenarnya. Para pelanggan yang dulu menjadi korban sugesti perlahan sadar. Meski banyak yang mengalami trauma berat, Arif dan Johan memilih untuk pergi dari Pekanbaru, berusaha memulai hidup baru. Namun, setiap malam sebelum tidur, Arif masih mendengar suara dari kejauhan. Suara air sungai mengalir pelan, dan di sela-selanya
Bisikan lirih menyeramkan. Aku lapar. Arif tidak tahu apakah itu hanya bayangannya atau makhluk sungai itu tidak benar-benar musnah. Tapi ia hanya menutup mata, berharap suara itu hilang. Karena meski pesugihan sudah dihentikan, kelaparan dari sungai itu mungkin tidak akan pernah benar-benar berakhir.